Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga dengan izin dan anugerah Allah kita bisa hadir di satu majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat dan di waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam beriman itu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah at-tasdiqul jazim, melakukan pembenaran yang mutlak dan pasti terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab itu benar-benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tentang suhuf yang diberikan kepada para nabi dan para rasul, dan kita juga sudah membahas kitab-kitab yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang nanti secara khusus kita akan bahas juga bagaimana kita beriman dengan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup kita di dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, beriman terhadap kitab-kitab Allah itu adalah meyakini bahwa isi kandungan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah benar, terutama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kalau kitab-kitab yang sekarang kita tawakuf, tidak memberikan komentar apakah itu benar atau salah. Kenapa? Karena menurut informasi dari Al-Quran, kitab-kitab tersebut sudah mengalami tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu artinya ada perubahan-perubahan. Karena itu maka kita tidak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Boleh jadi di antara kitab-kitab tersebut ajarannya masih sesuai dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Maka sikap kita diajarkan oleh Rasulullah adalah wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan mereka dan jangan pula kalian mendustakan mereka, kecuali yang disebutkan kesalahan-kesalahannya oleh Al-Quran. Nah, karena itu maka iman kepada kitab-kitab Allah yang ketiga adalah meyakini Al-Quran itu sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya. Meyakini Al-Quran yang memutuskan ajaran-ajaran kitab sebelumnya, dan meyakini bahwa Al-Quran itu musaddiq. Musaddiq itu artinya membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Karena itu maka fungsi Al-Quran, kata Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq
musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah menegaskan, kami kata Allah anzalna, menurunkan, ilaika kepada engkau apa? Alkitab. Apa itu Alkitab? Al-Quran Al-Karim, bil haq, dengan benar, tanpa keraguan sedikit pun, yang fungsinya adalah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan terhadap ajaran-ajaran yang sebelumnya dari kitab-kitab tersebut. Wa muhaiminan alaih, serta menjadi pemutus. Ini ajaran ini benar atau tidak. Maka rujukan terkait dengan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya itu adalah rujukannya Al-Quran. Mana yang dikritik oleh Al-Quran, mana yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Quran. Maka kata musaddiq itu, kata para ahli tafsir, para ulama Al-Quran, mereka menjelaskan yang dimaksud dengan musaddiq dari Al-Quran itu adalah, yang pertama, Al-Quran itu mengkonfirmasi, memperkuat, melanjutkan apa? Ajaran-ajaran dasar dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Misalnya apa? Tauhid, keesaan Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada perbedaan sama sekali. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengalami perubahan. Itu qat'i, mutlak. Kalau ada kemudian kelompok Islam yang menafsirkan tidak ada Tuhan selain Allah dengan penafsiran yang lain, maka itu dipertanyakan itu. Misalnya tidak ada Tuhan selain Allah, Allah punya 3 person misalnya, 3 pribadi. Nah itu dipertanyakan. Karena itu maka ajaran-ajaran yang bersifat tauhid itu harus tegas dan jelas ayatnya. Enggak boleh ayatnya itu bersayap. Karena kalau ayatnya bersayap itu bisa memunculkan penafsiran. Misalnya apa? Surat Qulhu atau surat Al-Ikhlas atau surat As-Samad itu jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas tuh, tegas. Enggak panjang. Memang kalau bicara tauhid itu harus tegas dan jelas. Ayat-ayatnya pun pendek-pendek. Kenapa? Supaya tidak memunculkan penafsiran. Kalau memunculkan penafsiran, terjadilah kepada umat-umat sebelum Islam. Yang kedua tentang kenabian, itu dikonfirmasi. Makanya Al-Quran banyak menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya. Diceritakan. Siapa? Nabi Adam. Tentang bagaimana Nabi Adam melakukan kesalahan. Yang itu di dalam kitab-kitab sebelumnya, misalnya kitab Injil dijelaskan itu mengalami perubahan. Kalau dalam Al-Quran yang melakukan kesalahan itu 2, Nabi Adam dan Siti Hawa. Tetapi di dalam kitab Injil misalnya yang melakukan kesalahan itu Siti Hawa, karena menggoda Adam supaya melakukan kesalahan. Berarti sudah terjadi perbedaan. Yang berikutnya adalah Al-Quran itu mengkoreksi kesalahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Misalnya apa? Terkait dengan persoalan konsep Tuhan, tauhid. Dalam Islam itu jelas, tauhidnya jelas. Tetapi kemudian mengalami perubahan. Misalnya dalam kitab Taurat disebutkan mereka ini adalah abnaullah, anak-anak Tuhan. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, pengakuan mereka. Mereka mengatakan kami nanti di neraka itu enggak lama, kecuali hanya beberapa hari. Itu orang Yahudi, Pak. Saking mereka merasa dirinya lebih tinggi, merasa mereka diutamakan, dimuliakan oleh Allah. Maka mereka mengatakan kami tidak akan disentuh oleh api neraka
illa ayyamam ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari. Kata para ulama tafsir, ada yang mengatakan arba'ina yauman, ada yang mengatakan sab'atu ayyam, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Anda bisa bayangkan bagaimana tauhidnya orang-orang Yahudi itu mengalami perubahan. Yang kedua, kelompok Nasrani dikritik konsep ketuhanannya dalam Al-Quran. Apa? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Itu kritik tuh Pak. Karena itu maka ketika Al-Quran mengkritik konsep ketuhanan mereka, maka itu adalah meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Atau mengkritik misalnya penambahan atau pengurangan ayat atau penafsiran yang tidak sesuai dari para ulama-ulama mereka terhadap kitab-kitab suci mereka. Yang ketiga, fungsi dari musaddiq itu, kata para ulama tafsir, adalah Al-Quran itu memberikan penjelasan yang rinci tentang ajaran-ajaran yang ada sebelumnya, terutama terkait dengan hukum syariat. Bahkan Al-Quran membatalkan hukum yang tidak relevan dengan kondisi manusia saat ini. Sebagai contoh, tauhid nggak berubah mutlak. Dalam bahasa usul fikih namanya qat'i. Qat'i itu artinya absolut, mutlak. Kalau orang berbeda pendapat di situ, itu berbahaya di situ. Itu namanya absolut. Nah, dalam syariat itu berubah. Makanya syariat Nabi Adam beda dengan syariat setelahnya. Saya beri contoh perubahan. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, seseorang bisa menikahi saudaranya. Bisa nggak Pak? Bisa. Misalnya apa? Qabil menikah dengan saudaranya Habil. Sementara Habil menikah dengan saudaranya Qabil. Pernikahan silang. Berarti nikah keluarga dong. Nikah keluarga gitu Pak. Saya menikahi saudara saya, kembarannya si A misalnya. Dan si B menikahi kembaran saya, sama-sama dari satu darah. Berarti pernikahan dalam bahasa sekarang namanya incest. Incest itu pernikahan masih sedarah. Di dalam syariatnya Nabi Adam boleh. Kenapa? Karena konteksnya membolehkan. Kenapa konteksnya membolehkan? Nggak ada orang. Mau kawin sama siapa? Pasti kawin dengan silang itu. Kambing sana. Berarti silang tuh. Boleh kan? Boleh. Zaman Nabi Yakub alaihi salatu wassalam menikahi saudara perempuan bersaudara sekaligus boleh. Kasusnya Nabi Yakub menikahi 2 saudara kandung, adik kandung. Misalnya siapa? Yang pertama yang dinikahi adalah Lea. Yang kedua yang dinikahi adalah Rahel. Kalau orang barat bilang Rachel dan Rahel. Itu dinikahi, keduanya adik kakak itu. Boleh nggak tuh? Boleh. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang tuh. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram kalian menikahi, menggabungkan 2 perempuan itu sekaligus, kakak adik. Sekaligus. Kecuali kalau selang-seling. Maksudnya selang-seling itu dia nikahi si A, kakaknya meninggal. Baru dia nikahi B, itu boleh. Tapi kalau digabungkan sekaligus dia nikahi, itu nggak boleh. Padahal pada zaman Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu dibolehkan. Berarti syariat itu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itulah Islam, fleksibel. Makanya banyak keliru orang mengajarkan fikih.
fikihnya itu masih fikih-fikih zaman lalu, Pak. Misalnya saya beri contoh ini. Kalau pakai kitab fikih Syafi'i, kalau menikah itu harus fi makanin wahid, di satu majelis yang sama. Anda ketemu dengan walinya, dinikahkan si perempuan itu. Kalau tidak fi majlisin wahid, itu bisa batal tuh. Masalah berkembang. Bagaimana kalau seandainya nikahnya itu secara online? Video conference. Video conference nih. Si A ada di Mesir, si B ada di Indonesia. Boleh enggak? Ini kan muncul persoalan-persoalan baru. Kenapa? Karena perkembangan teknologi informasi. Kita bicara dengan orang secara online tetap tatap muka itu. Apakah itu dianggap fi makanin wahid, di satu tempat yang sama? Maka konsep makanun wahid atau majlis itu mengalami perubahan ketika terjadi perkembangan teknologi informasi. Maka disitulah muncul ikhtilaf para ulama. Tapi kalau kita berpegang teguh pada fikih-fikih yang lama, maka jawabannya nggak boleh. Bagaimana Pak kalau seandainya pernikahan itu terjadi zaman Covid kemarin, di mana seorang nggak bisa melakukan perjalanan dan mereka sudah tetapkan waktu untuk menikah? Apa yang terjadi? Maka solusi secara online menjadi boleh, Pak. Itu menurut penafsiran para ulama kontemporer, karena perubahan-perubahan. Tetapi yang tidak bisa kalau hubungan suami istri secara online, itu nggak bisa, Pak. Kalau pernikahan akadnya bisa katanya, tetapi kalau hubungan suami istri secara online bisa nggak? Ya nggak mungkin lah masa hubungan secara online. Nah, itu Al-Quran. Ketika kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita beriman bahwa Al-Quran itu yang memutuskan semua kitab-kitab sebelumnya terkait dengan ajarannya, terkait dengan persoalan kenabian dan lain sebagainya, termasuk hukum syariat. Ketika Al-Quran sudah memutuskan, maka ini final. Semua harus berkiblat kepada Al-Quran, bukan berkiblat kepada kitab Taurat dan kitab Injil, tapi berkiblat kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan ini salah, maka itulah salah. Al-Quran mengatakan ini benar, melanjutkan sebelumnya, maka itulah yang benar. Itu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah yang kedua, kaifa nu'minu bil Quran? Bagaimana kita beriman dengan Quran? Yang pertama, kita harus mengenal Al-Quran. Kita harus kenali Al-Quran. Bukan cuma membacanya, mempelajarinya, isi kandungan, tapi kenali apa itu kitab suci kita. Maka kita harus mengenali bahwa Al-Quran itu adalah kitab atau firman yang bersifat qadim, azali. Ini pembahasan tauhid yang bisa membuat kita pusing nih. Tapi para ulama-ulama dulu itu menjelaskan dengan mantap itu terkait dengan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang qadim dan azali yang melekat kepada sifat Allah. Maka kalau ditanya Al-Quran yang mana? Firman Allah, bukan yang ditulis dalam mushaf. Firman. Karena firman Allah, meskipun mushafnya dibakar, Al-Quran tetap ada. Makanya kata Abu Hanifah ketika menafsirkan ayat la yamassu illal mutahharun, tidak bisa disentuh Al-Quran itu illal mutahharun. Kata Abu Hanifah, yang dimaksud mutahharun ini adalah malaikat-malaikat suci. Yang dimaksud dengan Quran, Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, bukan yang ada di dunia ini. Maka kata mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, menyentuh Al-Quran bagi orang yang tidak bersuci boleh. Abu Hanifah. Kenapa? Karena yang dimaksud tidak boleh disentuh adalah yang di Lauhil Mahfuz, itu yang bisa menyentuhnya adalah siapa? Malaikat. Makanya Abu Hanifah berbeda dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, la yamassu illal mutahharun itu adalah Quran yang dalam bentuk mushaf yang sekarang ini.
Maka kalau kita mau menyentuh Quran, mushaf Al-Quran, maka wajib dalam keadaan berwudu, suci. Sementara Abu Hanifah nggak apa-apa, Anda nggak berwudu, pegang Al-Quran nggak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan di sini adalah Quran di Lauhil Mahfuz, yang dimaksud mutahharun bukan orang yang suci, maksudnya orang yang wudu, tetapi adalah malaikat-malaikat suci. Nah, kita mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud mushaf itu Al-Quran itu ya mushaf. Maka kalau kita mau menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci, berwudu, mutlak itu. Nah, Al-Quran itu proses turunnya ada dua, Pak. Yang pertama adalah langsung diturunkan dalam bentuk final itu, langsung semuanya. Itu minal lauhil mahfuz, dari lauhul mahfuz di langit ketujuh, diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Di mana tuh Baitul Izzah? Di langit pertama, yaitu di langit dunia. Ini kan kita ada langit nih. Kalau kita lihat ke atas, kelihatan tuh kayak warna biru. Nah, mentok tuh lapisan, namanya langit pertama. Jadi langit itu ada 7. Langit pertama adalah langit dunia. Nah, Al-Quran itu diturunkan ya proses yang pertama dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Makanya ayat yang digunakan itu adalah wa anzalna, pakai anzala. Anzala itu dari kata nazala, turun, kemasukan huruf hamzah, anzala. Maksudnya apa? Allah turunkan Al-Quran itu sekaligus. Anzal, wa anzalna alaikal kitab, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab, pakai anzala. Lalu kemudian kapan turunnya? Pada malam Lailatul Qadar. Hampir semua kitab suci kita sudah jelaskan sebelumnya itu turun di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan ini bulan spesial. Bukan cuma buat orang Islam, tapi bagi Allah bulan Ramadan bulan khusus. Karena itu maka diturunkanlah Al-Quran di bulan Ramadan, sama dengan kitab-kitab suci lain. Tapi ikhtilaf para ulama kapan? Tanggal berapa? Itu ikhtilaf. Kalau kita di Indonesia seringkali melaksanakan perayaan Nuzul Quran malam 17. Betul Pak ya? Malam ke-17. Ada nggak dalilnya? Nah, dalilnya itu adalah tafsiran para ulama terkait dengan ayat ini nih. Ini ayat surat Al-Anfal. Ayat 41. Di dalam surat Al-Anfal ayat 41 itu ada kalimat. Apa kalimatnya? Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Itu ada tuh di baris ketiga. Di baris ketiga itu ada kalimat sebelah sana itu wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, menggunakan anzala. Anzalna. Apa di situ disebutkan? Jika kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, kapan? Yaumal furqan, hari pembedaan. Kapan itu yaumal furqan? Yaumal taqal jam'an, hari di mana dua kelompok besar itu bertemu melakukan peperangan di bulan Ramadan. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan hari pertemuan dua kelompok besar Muslim dan kafir terjadi peperangan itu pada tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Ditafsirkan berarti Al-Quran diturunkan pada malam ke-17, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu satu. Berarti apa yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia merayakan nuzulul Quran pada malam ke-17 ada dasarnya. Itu satu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam ke-24. Mana dasarnya? Dasarnya itu adalah hadis yang kedua.
Hadis yang kedua ini menceritakan kepada kita bahwa nazalat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan. Suhuf Ibrahim itu turun pada malam pertama di bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin Madinah min Ramadan atau Madaina min Ramadan. Sementara kitab Taurat itu diturunkan pada malam ke-6 Ramadan. Wa unzilal Injilu li thalathi asyrata khalat. Sementara kitab Injil diturunkan pada malam ke-13. Wa unzilal Qur'anu, Al-Qur'an diturunkan kata Nabi li arba'in wa asyrina min Ramadan. Pada 24 Ramadan. Maksudnya malam ke-24 di bulan Ramadan. Berarti dari informasi ini bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 24 Ramadan. Berarti ikhtilaf tuh. Ada juga yang mengatakan tanggal 27 Ramadan atau malam ke-27. Karena itu maka banyak orang mendapatkan Lailatul Qadar itu malam ke-27. Banyak terjadi turunnya Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Dan banyak para ulama cerita bahwa Lailatul Qadar sering turun pada malam ke-27. Berarti turunnya kitab suci Al-Quran malam 27. Nah, dari sini kita bisa simpulkan Islam itu banyak pendapat. Islam itu bukan cuma satu pendapat. Di sini kita belajar karena tidak satu pendapat, maka harus kita mengakukan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Termasuk misalnya perbedaan dalam fikih. Salat kita ini antara mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya kadangkala tidak sama. Saya beri contoh. Mazhab Syafi'i kalau salat angkat tangan pada saat takbir. Mazhab Maliki ketika sholat saat takbir tidak mengangkat tangan, menganggapnya makruh. Mazhab Syafi'i menganggapnya sunnah. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan kanan di atas kiri, sementara mazhab Maliki melepaskan tangan itu. Mazhab Syafi'i membaca doa iftitah sunnah, mazhab Maliki makruh. Antara dua mazhab. Sementara Imam Malik dengan Imam Syafi'i guru dan murid. Guru dan murid berbeda pendapat. Kan dulu kita pernah cerita tentang terkait dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau tidak salah beberapa pertemuan yang lalu tuh. Saya nggak akan ulang ya. Nah, setelah selesai diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus ini satu paket lengkap tuh. Apakah kemudian diturunkan sekaligus juga ke umat? Tidak, bertahap. Maka fase yang kedua adalah Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW itu selama sekitar 23 tahun atau 22 tahun turun. Saat Nabi jadi Rasul, kemudian Nabi berada di Mekah, turun tuh ayat-ayat Quran. Nah, ayat-ayat Quran yang turun di Mekah itu namanya Makkiyah. Ayat-ayat yang di Mekah itu bukan bicara tentang hukum, lebih bicara tentang tauhid. Karena itu maka ayat-ayatnya itu tidak panjang-panjang, pendek-pendek. Juz amma itu contohnya, itu Makkiyah. Kenapa? Karena ketika bicara tentang tauhid, tentang hari kiamat, itu harus tegas, jelas, tidak boleh bersayap. Makanya ayat-ayatnya pendek-pendek. Salah satu ciri dari ayat-ayat yang turunkan oleh Allah di Mekah kepada Nabi Muhammad SAW itu ayatnya pendek-pendek, bicaranya tentang tauhid, bicaranya tentang kiamat, bicaranya dan seterusnya. Kenapa? Karena umat Islam pada fase awal ini perlu diperkuat imannya. Jadi yang pertama kali yang harus kita didik orang itu pak imannya. Maka Nabi Muhammad SAW yang dididik adalah keyakinannya dulu itu, tauhidnya. Kalau tauhidnya lurus, akhlaknya bagus. Kalau kita tidak, iman kita nggak dididik, sehingga keyakinan kepada Allah nggak kuat. Ketika diturunkan syariat,
kita mikir-mikir melaksanakannya. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan skenario Allah, strategi Allah, perkuat dulu tauhid itu. Bayangkan Pak, sampai berapa tahun? 14 tahun atau 13 tahun. Itu Nabi mendidik para sahabat tentang tauhid supaya kuat. Karena kalau orang keyakinan kepada Allah kuat, maka akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Dan kita tahu bahwa Arab Saudi Pak, itu kota panas. Kalau kita bilang Arab Jazirah Arabia, itu panas. Anda bisa bayangkan dalam kondisi yang panas, di bulan yang sangat panas, bulan Ramadan, disyariatkan puasa. Sanggup nggak? Kalau bukan orang-orang yang imannya kuat, nggak akan sanggup. Panasnya, belum ada AC Pak, seperti sekarang. Sekarang kita kalau seandainya misalnya berpuasa di Tanah Suci Mekah dan Madinah, itu bisa ke tempat-tempat yang dingin. Misalnya Pak, mall, bisa juga ke masjid. Masjid aja udah enak banget itu. AC-nya. Nggak ada masalah sekarang. Zaman dulu Pak. Anda bayangkan bagaimana panasnya. Turun syariat puasa. Tapi mereka udah ada di Madinah ini. Apa yang mereka lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Nggak ada penolakan. Kalau orang bukan imannya kuat, nggak akan mampu. Makanya ayat Quran ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Siapa? Orang beriman. Kalau orang beriman nggak sanggup tuh. Kenapa? Para sahabat Nabi sudah diperkuat imannya, maka nggak ada masalah. Karena saking kuat imannya, maka akhlaknya bagus. Bersedekahnya luar biasa. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu bertahap. Tadarruj. Dia nggak langsung bertahap. Sesuai dengan kebutuhan saat itu. Wa dzakara Suyuti fil Itqan. Imam Suyuti menceritakan, menyebutkan dalam kitabnya Al-Itqan. Qala, dia berkata, wa akhrajat Tabrani wal Bazzar an Ibni Abbas. Imam Tabrani dan Imam Bazzar itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan hatta wudi'a fi baitil izzah fis sama'i dunya wa nazzalahu Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Imam Suyuti, dia menceritakan dari Tabrani dan Al-Bazzar dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan, unzilal Qur'an, pakai anzala itu. Berarti langsung. Unzilal Qur'anu jumlatan wahida. Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Hatta wudi'a, sampai kemudian Al-Quran diletakkan fi baitul izzah. Di baitul izzah di minas sama'i dunya, langit pertama. Di dunia. Wa nazzalahu, kemudian Jibril nazzalahu, pakai nazzala. Kalau pakai anzala, kemudian nazzala. Wa nazzalnal Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan Al-Quran secara bertahap, kata Allah. Kenapa menggunakan nahnu, bukan ana? Allah. Karena Allah ketika menurunkan Al-Quran melibatkan Jibril. Dan juga melibatkan Nabi Muhammad SAW. Dan pemeliharaannya itu melibatkan semua umat beriman. Maka menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami yang menjaga Al-Quran. Di sini bedakan anzala dengan nazzala. Kalau anzala diturunkan sekaligus, kalau nazzala bertahap. Maka turun ayat puasa bertahap, kemudian turunkan ayat waris, kemudian turunkan dan seterusnya bertahap, itu Pak, nggak langsung. Kenapa? Karena diturunkan ayat Quran langsung dipraktekin, langsung dilaksanakan. Nabi menjelaskan. Setelah turun ayat Quran, Nabi jelasin tuh. Maka penjelasan Nabi disebut dengan hadis. Hadis itu fungsinya bayan limujmalil Quran. Menjelaskan keumuman dari Al-Quran. Al-Quran itu nggak mungkin khusus. Penjelasannya nggak mungkin rinci. Tapi yang membuat penjelasan itu adalah apa? Hadis Rasulullah. Sama dengan undang-undang Pak. Undang-undang nggak mungkin rinci Pak. Kalau undang-undang rinci setengah mati kita baca. Undang-undang itu
nanti ada penjelasnya, yaitu peraturan pemerintah. Ada penjelas undang-undang. Nah, itu namanya di dalam hierarki hukum seperti itu. Sama, Al-Quran itu hanya menjelaskan cara umum. Misalnya apa? Wa aqimus shalah. Tegakkan salat. Kita bertanya, gimana caranya? Cari di Quran, ketemu nggak? Ketemu nggak di Al-Quran menjelaskan tata cara sholat? Ada nggak ayat Al-Quran yang bicara tentang ketika Anda sholat, Anda mengangkat tangan, mengucapkan takbir? Ketemu nggak, Pak? Nggak ada. Adanya di mana? Di dalam hadis Rasulullah SAW. Maka hadis itu di dalam keyakinan umat Islam mempunyai posisi yang kedua setelah Quran. Tapi kata Imam Syafi'i, antara Quran dan hadis itu sama posisinya karena sama-sama wahyu. Tapi Quran itu posisinya di pertama dan keduanya adalah hadis. Tapi posisinya sama. Bukan posisinya begini, tapi begini. Itu kata imam kita, Imam Syafi'i. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, meyakini Quran itu mukjizat. Mukjizat Al-Quran, kalau dibahas panjang, karena ada satu kitab ditulis oleh Abu Zahra, seorang mufti di Al-Azhar dulu. Dia menulis kitab namanya Al-Mu'jizatu Al-Khalidah lil Quran. Jadi mukjizat Al-Quran khusus dibahas. Itu sampai berapa halaman itu. Itu dijelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran. Tapi kita tidak akan jelaskan. Tapi yang kita jelaskan adalah mukjizat Al-Quran itu dari dulu sampai sekarang orisinil, nggak ada perubahan. Beda dengan kitab-kitab suci. Kenapa tidak ada perubahan? Karena dijaga Allah langsung. Kalau kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu nggak dijaga oleh Allah. Makanya nggak heran kalau mengalami perubahan. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa ini bukan final. Yang final itu Quran. Karena Al-Quran itu final, tidak ada lagi kitab setelahnya, maka Allah jaga itu Al-Quran. Itu alasannya. Karena nggak ada lagi Nabi dan nggak ada lagi kitab suci, maka Allah jaga. Nah, Al-Quran tidak berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dibukukan menjadi Mushaf Utsmani sampai sekarang, nggak ada perubahan. Maka ini menandakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Jadi ciri-ciri sesuatu dianggap suci adalah la tahrif wa la ta'dil. Tidak ada perubahan, tidak ada modifikasi. Dan tidak bisa diubah. Makanya ada satu penelitian, Pak. Ditemukan potongan mushaf Al-Quran di University of Birmingham. Yang salah satu guru besar atau profesornya itu adalah namanya David Thomas. Dia profesor di bidang studi Kristen dan Islam di University of Birmingham. Ketika dia melihat naskah Al-Quran atau mushaf Al-Quran yang klasik itu, yang lama itu, dia langsung takjub. Kenapa? Ketika dia bandingkan mushaf Al-Quran yang lama itu dengan mushaf Al-Quran terkini yang dilihat pada masanya Profesor David Thomas, ternyata nggak ada perubahan, Pak, sama. Anda bisa bayangkan, sama, nggak ada perubahan sama sekali. Dibandingkan dengan kitab suci sebelumnya seperti Injil, itu banyak versinya. Makanya ada 4 versi itu. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, satu lagi Injil apa sih? Barnabas itu nggak dianggap tuh oleh orang Kristen. Dianggap itu Injil bid'ah. Iya, karena apa? Ajarannya hampir sama dengan Islam. Nggak dianggap tuh. Jadi itu yang dipakai 4 tuh. Itu beda-beda, Pak, isinya. Kalau Bapak belajari tentang kajian biblical studies itu, kitab-kitab suci mereka yang 4 itu beda-beda versinya. Nah, kalau beda-beda seperti itu, bagaimana mau dianggap kitab suci? Kenapa? Karena terjadi perubahan. Ta'dil wa tahrif. Nah, Al-Quran itu wala ta'dil wala tahrif. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, dan pengubahan. Karena itu maka ini baru kitab suci. Dan itu ditemukan oleh Profesor David Thomas. Artinya apa? Setelah hampir 14 abad, naskah tersebut tetap sama hingga saat ini. Dan dibandingkan dengan cetakan yang terbaru, nggak ada perubahan. Ini ada Al-Quran di sini, Pak. Beda-beda cetakannya. Kira-kira beda nggak isinya?
Al-Quran. Ada cetakan Saudi tuh. Biasanya kalau Anda umroh pergi haji itu dapat tuh. Yang haji itu dapat khusus dapat Quran itu. Ada yang dicetak di Semarang. Kan ada kitab suci Al-Quran cetakan Semarang. Ada cetakan Surabaya, ada cetakan Saudi. Beda nggak? Beda nggak, Pak? Nggak beda, itu isinya sama. Bahkan kalau ada satu saja kata yang berubah atau diubah, itu pasti akan langsung diketahui oleh orang. Kenapa? Karena banyak penghafal-penghafal Qur'annya. Itu satu, bahwa Al-Quran kemukjizatannya adalah salah satunya tidak mengalami perubahan sampai saat ini. Sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Dan Allah menjaga melibatkan semua. Termasuk para penghafal Quran. Makanya nggak heran Al-Quran itu terjaga sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang mampu menandingi Al-Quran. Dan itu ditantang oleh Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Buat kalau kalian ragu, kata Allah, dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka fa'tu bi surah, buat satu surat saja. Satu surat saja buat. Dan sampai saat ini nggak ada yang bisa membuat satu Al-Quran atau satu surat yang sama dengan Al-Quran dari gaya bahasa dan maknanya. Bahkan pernah AI, Pak. Tahu AI? Artificial Intelligence. Sekarang ini kan zaman AI nih, zaman AI itu. Artificial Intelligence, kecerdasan buatan itu ada seorang namanya Lily J. Kalau Anda aktif di sosial media dan aktif dengan YouTube tuh pasti ketemu tuh. Seorang penyanyi Australia yang sering bertanya dengan AI tentang persoalan-persoalan keislaman dan termasuk kekristenan. Dia tanya sama AI, coba buatkan kepada saya satu contoh ayat seperti Al-Quran. Apa kata AI? Saya tidak bisa membuat seperti itu. AI menjawab nggak bisa. Lalu ditanya, coba buatkan satu ayat seperti Bible, Injil. AI langsung buat seperti Bible. Artinya apa? Menghadapi Al-Quran aja AI nggak sanggup, Pak. AI itu yang lebih cerdas dari kita. Lebih cerdas Anda atau AI, Pak? Kalau AI ditanya langsung jawab. Bapak kalau ditanya? AI lebih pintar, Pak. Coba Anda tanya di AI. Itu kan di WA sekarang itu ada tuh Meta ya. Yang sekarang. Yang Android, Pak ya, kalau HP-nya masih Nokia ya nggak ada. Yang Android itu ada di WhatsApp ya, ada Pak ya, Meta AI. Bapak tanya aja. Dijawab langsung tuh Pak, nggak pakai mikir dia. Kalau Bapak saya tanya, rukun iman ada berapa? Mikir dia, loading lambat. Itu AI itu. Artinya apa? AI aja nggak mampu buat. Apalagi orang. Makanya dulu Pak, pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu muncul seorang nabi palsu. Namanya Musailamah. Maka disebut dengan Al-Kadzab. Al-Kadzab itu gelar yang diletakkan kepada Musailamah. Gelar itu bukan membanggakan Pak ya. Bapak dapat gelar Al-Kadzab, bangga nih. Itu artinya pendusta. Sama juga dengan gelar yang diberikan apa? Sebagai pimpinan terkorup. Itu bukan gelar yang dibanggakan, Pak. Itu menghinakan itu. Sama dengan itu. Kadzab. Jangan gembira itu. Itu bisa tercatat sampai seumur hidup. Sama dengan kadzab. Sampai sekarang orang menyebut Musailamah Al-Kadzab. Sampai sekarang. Padahal itu pada zaman Nabi. Berapa abad yang lalu itu? 14 abad yang lalu Musailamah disebut dengan Al-Kadzab sampai saat ini. Itu enggak hilang. Makanya hidup ini yang baik-baik yang kita buat. Supaya orang memberikan gelar yang baik kepada kita. Jangan yang buruk-buruk. Nanti orang beri tahu. Ini orang yang pencuri. Maka disebutlah si A as-sariq. Kan enggak enak dengarnya itu. Sampai anak cucunya tahu dia adalah pencuri dan seterusnya. Itu soal marwah.
Nah, Musailamah Al-Kadzab ini dia karena persoalan ekonomi dan kekuasaan, maka menjadi nabi itu bisa ekonominya naik dan kekuasaannya naik. Itu nabi tuh di daerah tanah Jazirah Arabia. Maka supaya dia kuasai orang, karena ketika dia menguasai politik, dia akan kuasai ekonomi. Makanya nggak heran Pak kalau orang berebutan untuk jadi pejabat politik, petugas, bukan petugas, masuk ke partai-partai. Meskipun dia udah kaya itu. Kenapa? Karena kalau dia kuasai politik, maka ekonomi dia kuasai. Musailamah Al-Kadzab sama. Orientasinya itu ekonomi. Tapi untuk bisa menguasai ekonomi, politik dikuasai. Untuk bisa kekuasaan politik dan ekonomi dia kuasai, dia menjadi nabi. Karena nabi itu mendapatkan kedudukan istimewa secara politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Maka bagaimana caranya menjadi nabi? Dan salah satunya harus punya kitab suci. Maka Musailamah Al-Kadzab itu buat kitab suci. Dan di situ ada ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Yang ayat-ayat itu kalau kita dengar, kita ketawa Pak. Pertama apa? Pertama dari nama suratnya, yang kedua dari isinya, yang ketiga nggak ada maknanya. Kalau Quran itu luar biasa, maknanya juga luar biasa, struktur bahasa Arabnya juga luar biasa, maka nggak ada satupun yang bisa nandingin. Dia pun nandingin nih. Dia buatlah surat tandingan Al-Fil. Kalau kita kan Al-Filnya bagus tuh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cakep dengernya. Musailamah Al-Kadzab buat surat Al-Fil tandingan. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil. Apa dia bilang? Lahu dzambun wabil walahu khurtum tawil. Enggak enak dengarnya. Kita udah tahu tuh. Apa tuh? Gajah. Apa itu gajah? Apakah kalian tahu apa itu gajah? Bukan enggak enak kan? Enggak enak banget. Saya bilang nih orang kurang ajar nih. Dia menguji kita atau apa ini? Terus apa dijelasin? Gajah itu adalah lahu dzambun wabil. Dia punya ekor yang tidak ada bulunya. Lah. Maksudnya apa? Apalagi dibilang, walahu khurtum tawil. Dia punya belalai yang panjang. Lalu, so what loh? Kalau orang barat bilang, so what? Lalu apa maksudnya? Nggak ada maknanya. Bikin ketawaan. Bukan cuma gajah dibuat Pak. Kodok dibikin Pak. Ternyata kodok itu udah ada zaman Nabi itu. Apa dibuat? Dibda. Dibda itu kodok. Dibda bintu dibdain. Dia bilang tuh. Sampai saya ngejelaskan. Panjang tuh. Ada 3 surat dia buat. Saya ketawa semua saya lihatnya. Kodok anak dari 2 kodok. Maksudnya apa ini? Anda bisa bayangkan. Membuat tandingan. Tidak ada yang mampu Pak. Makanya disebut Al-Kadzab. Ketika ketemu Amr bin As. Amr bin As bilang Anda kadzab. Nggak ada ayat suci yang begitu. Bikin ketawa orang. Kalau jadi pelawak bolehlah. Membuat seperti itu. Nah itu. Dari aspek eksistensi Al-Quran. Sampai saat ini nggak ada yang mampu menandingi. Maka ini menandakan Al-Quran itu adalah kitab suci yang terjaga. Kalau kitab suci yang terjaga, maka dia menjadi hudan. Menjadi petunjuk. Makanya Al-Quran mengatakan, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran, la raiba fihi, nggak ada diragukan lagi. Hudan, petunjuk buat siapa? Lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Siapa? Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Kalau orang berpegang teguh pada Al-Quran, pasti dia orang al-muttaqin. Kalau muttaqin, sukses dunia, sukses akhirat. Nggak mungkin dunia nggak sukses. Apalagi akhirat. Dan itu Allah jamin. Itu muttaqin. Maka Al-Quran itu hudan. Karena dia hudan, jadikan dia hudan. Sebagai petunjuk. Jangan jadikan yang lain, Quran. Al-Quran butuh penafsiran. Hadis pelajari. Setelah itu implementasikan, amalkan, Anda pasti sukses. Cuma satu saja ajaran dari Al-Quran Anda amalkan, Anda udah jadi sukses. Apalagi semuanya diamalkan. Itu yang kedua, Al-Quran itu sesuai dengan logika, akal manusia. Nggak berbeda. Misalnya saya beri contoh. Ayat puasa. Kita disuruh puasa. Dari setelah subuh sampai datangnya maghrib. Atau guru busyam sampai matahari terbenam. Ternyata Pak,
Apakah Anda pernah temukan orang yang berpuasa itu mendapatkan mudarat atau mendapatkan bahaya? Apakah pernah kita temukan orang puasa meninggal karena puasanya ya? Nggak pernah. Tapi ternyata orang yang berpuasa dapat kesehatan yang luar biasa. Dan itu sudah dibuktikan secara medis. Anda puasa, Anda sehat. Sumu, tasihu. Anda puasa, pasti Anda sehat. Maka kalau kita ingin sehat, kuncinya cuma puasa, Pak. Bukan olahraga. Puasa. Ini kan ada olahraga terus kan? Tapi kunci, bukan berarti saya mengatakan olahraga nggak bagus. Olahraga bagus. Tapi kunci sehat itu dalam perspektif kenabian adalah apa? Puasa. Maka orang kalau mau dioperasi, puasa dulu tuh. Anda mau diperiksa darahnya, puasa dulu. Artinya apa? Sesuai dengan logika. Puasa aja sesuai dengan akal sehat manusia. Yang berikutnya adalah secara ilmiah terbukti. Saya berikan contoh. Ini saya kutip dari beberapa informasi. Enggak semua saya kutip. Karena ada satu buku yang bicara tentang persoalan Al-Quran sesuai dengan sains. Banyak buku. Dan ada juga buku yang bicara tentang ajaran-ajaran Rasulullah di dalam hadis itu sesuai dengan sains. Misalnya saya beri contoh ajaran Nabi yang sekarang ditemukan kebenarannya adalah Nabi pernah mengatakan la yasrobanna ahadukum wa huwa qa'im. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Nabi bukan dokter. Nabi bukan ahli kesehatan. Tapi Nabi mengatakan, siapa yang suruh? Allah. Berarti informasinya dari Allah. Ternyata sekarang diteliti, Pak, oleh kedokteran. Apa yang dikatakan Nabi itu benar. Kalau orang minum sambil berdiri, itu bisa berpengaruh terhadap kesehatannya. Tapi kalau minum tidak dalam keadaan berdiri, itu bisa memberikan kesehatan. Yang bisa menjelaskan dokter tuh. Tapi saya secara umum saja bahwa ingin mengatakan bahwa ternyata ajaran Nabi tentang minum sambil berdiri itu bisa memberikan mudarat pada kesehatan. Makanya kalau ada acara-acara pesta, jangan acara standing party. Itu bikin sakit orang. Kalau di hotel-hotel kan sengaja itu nggak ada kursinya. Setengah mati kita makan itu, Pak. Saya terus terang bingung saya makan mau duduk di mana. Makanya harus siapkan kursi. Dan itu ajaran Islam. Ajaran hotel itu ajaran barat, Pak. Hati-hati, Pak. Standing party. Itu western tuh. Barat sekali tuh. Kita nggak ada standing party. Kita duduk makan dong. Kalau kita misalnya dalam keadaan berdiri, kita dikasih air, jongkok minum. Supaya itu mempengaruhi kesehatan. Itu dari hadis, baru satu hadis. Nah ini Quran. Di Quran dijelaskan. Salah satunya ada satu ayat. Ayat ini ada dalam surat Al-Isra ayat 44. Nanti dicek. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, tidak ada satupun illa kecuali yusabbih, bertasbih. Bihamdihi, memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin tetapi la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak tafqahun, tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Berarti dari ayat ini benda-benda yang ada di langit dan di bumi semuanya bertasbih. Maka konsep kita Islam tentang benda-benda ini tidak dikenal namanya benda mati. Kita belajar fisika, Pak, dari SMP, SMA. Nggak tahu SD ada nggak fisika? Nggak ada kan? SMP, SMA. Kita belajar benda dibagi dua. Benda mati dan benda hidup tuh. Benda mati apa? Ini benda mati, ini benda mati, ini benda mati. Benda hidup orang, tumbuh-tumbuhan. Ternyata, Pak, di dalam Islam semua benda yang kita anggap mati itu bertasbih. Kalau dia bertasbih punya jiwa, soul. Kalau dia punya jiwa berarti dia hidup dong. Karena itu maka perlakukan benda-benda itu dengan baik. Nggak sembarangan. Misalnya ini dianggap benda mati, padahal hidup, dia bertasbih kepada Allah. Maka perlakukan dengan baik. Kita punya baju nih, tapi kita pakai. Setelah selesai kita perlakukan dengan baik, bukan main buang-buang aja, Pak. Pintu gubrak-gubrak. Apa? Pintu juga hamba Allah, makhluk Allah. Bertasbih kepada Allah, perlakukan. Dulu buku, kita kan buku main lipat-lipat aja tuh.
Dulu waktu masih sekolah saya lihat banyak orang taruh buku di kantong belakang pas ini. Jalan itu. Bagaimana mau pinter? Kenapa? Buku aja dia nggak hormati tuh. Bayangkan. Makanya orang yang begitu Pak, sampai sekarang nggak pinter-pinter tuh Pak. Coba aja cek. Teman saya nih yang dulu begitu, kira sekarang ada ya? Nggak pinter dia tuh. Kenapa? Bagaimana dapat barokah ilmu? Kalau buku aja nggak dihormati kan? Nah, ternyata ini ayat. Ada satu yang menemukan rata-rata bukan orang Islam sih. Rata-rata orang Barat yang bukan Muslim. Ada satu majalah sains namanya Journal of Plant Molecular Biologists. Jadi jurnal tentang biologi molekuler tanaman. Di situ ada hasil penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik tuh, ultrasonik suara yang nggak terdengar, yang nggak terlihat. Dari tumbuh-tumbuhan diteliti Pak. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu punya suara. Penelitian ini dipimpin oleh Profesor William Brown. Yang suara itu direkam. Jadi suara itu terekam. Setelah terekam, suara itu disimpan. Suaranya ultrasonik. Sama di radio itu kan bisa direkam. Tersimpanlah di kaset. Sama begitu tuh, terekam suaranya. Tapi ini ultrasonik. Ternyata tumbuhan itu mengeluarkan suara. Yang kemudian suara itu disimpan. Setelah itu disimpan, diubah jadi gelombang elektrik optik. Jadi ada gelombang kayak begini. Kalau Anda sakit itu, ada dimasukin sesuatu, itu ada gini-gini. Tahu Pak ya? Itu namanya gelombang elektrik optik tuh. Misalnya Bapak udah mau mati nih. Ya kan? Di rumah sakit. Itu kan dikasih tuh. Apa sih? Apa namanya tuh? Bukan infus. Kalau infus kan air tuh. Itu ditaruh itu. Kelihatan tuh. Kalau dia bergaris, seret. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau masih begini-gini ini, masih ada kehidupan. Nah, itu namanya gelombang elektrik optik. Setelah itu ditampilkan ke layar monitor tuh, kelihatan tuh. Ternyata Pak, yang mengejutkan mereka, garis-garis tersebut tuh, yang begini-begini, itu membentuk kalimat Allah. Kaget dia, apa nih maksudnya? Ternyata di situ ada juga ilmuwan muslim yang mengatakan ini lafaz Allah, orang Islam. Setelah dicek, di dalam kitab suci Al-Quran disebutkan itu. Di dalam Al-Quran juga ada. Anda ini ketinggalan. Al-Quran udah bilang. Apa? Ini. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih memuji Allah. Termasuk tumbuh-tumbuhan pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Artinya apa? Al-Quran itu sesuai dengan sains. Itu yang pertama. Sebenarnya banyak nih. Yang kedua, yang sering kita dengar tentang penciptaan alam semesta. Alam semesta ini ada teorinya nih. Namanya teori Big Bang, ledakan besar. Kita ceritakan. Di dalam ilmu tentang astronomi, itu ada teori bahwa alam semesta ini awal mulanya satu, kesatuan. Yang kemudian itu meledak. Yang ledakan itu puing-puingnya menjadi planet-planet, bintang-bintang, dan jadi matahari. Itu namanya Big Bang Theory. Kalau kita belajar di SMA itu ada teori Big Bang. Belajar astronomi ya, itu ada teori Big Bang. Saya yakin udah pada lupa semua ini. Tapi ini sekolah SMA kan Pak ya? Pasti lupa semua kan? Itu ada namanya Big Bang Theory. Nah, Big Bang Theory ini saya jelaskan adalah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Nah, berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, satu kesatuan. Lalu kemudian mengembang, lalu kemudian pecah sampai saat ini. Jadi pecahan-pecahan itu. Maka muncullah planet Saturnus, planet Venus, planet Merkurius, dan sebagainya. Kemudian muncullah bulan, bintang-bintang, dan bintang itu banyak Pak. Yang kita lihat itu cuma apakah bintang itu kecil, itu besar banget, tapi jaraknya jauh, kelihatan kecil bersinar. Bulan dan lain sebagainya termasuk bumi. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 30, itu menjelaskan itu. Cuma secara umum, karena Quran itu bukan kitab sains, tapi hudan, petunjuk. Maka dia nggak merinci secara detail, tapi secara umum dia jelaskan kekuasaan Allah. Apa kata Allah? Untuk mengatakan kepada orang kafir bahwa Allah Maha Kuasa sampai menciptakan alam semesta pun Allah mampu.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kata Allah, awalam yaral ladina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak lihat? Apa? Anna samawati wal arda kanata ratqan, bahwa langit dan bumi dulunya satu kesatuan, ratqan. Fafataqnahuma, lalu kemudian kata Allah, kami pisahkan dia. Waja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in hayy, segala sesuatu hidup. Karena, dan ini bukti yang kedua bahwa semua makhluk itu tercipta dari air. Dari air. Apa? Manusia. Manusia tercipta dari apa sih? Air. Sebagian besar diri kita ini air, cairan. Tumbuhan dari air, semuanya dari air. Dikatakan Quran, dan itu sudah terbukti secara saintifik. Berarti Al-Quran terbukti bahwa dia adalah kitab suci. Ini dua contoh, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa Anda baca di dalam kitab tentang Al-Quran dan sains. Itu dijelaskan banyak, termasuk tentang bagaimana Fir'aun bisa diselamatkan. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian terkait dengan bukti-bukti bahwa Al-Quran itu sudah menjelaskan itu semua. Termasuk penciptaan manusia. Itu diciptakan secara detail dalam surah Al-Mu'minun. Dari mani, kemudian ditaruh di sini dan sebagainya dijelaskan. Dan itu sesuai dengan kajian ilmiah terkait dengan proses penciptaan manusia yang ada di dalam rahim ibu-ibu kita. Saya pikir karena waktu kita sudah jam 5.57, hampir jam 6, untuk kajian terkait dengan persoalan iman kepada kitab-kitab Allah dan juga Al-Quran kita anggap selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.